Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua orang rekan saya yang bernama Ajeng Sehana Diva dan Raga Murtada. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas terkait tugas fintech, yaitu regulatory teknologi tentang kontrak hukum. Oke, selanjutnya untuk highlight yang akan kita bahas yaitu akan mengenai tentang kontrak hukum, yaitu penjelasan tentang organisasi dan lain-lainnya. Lalu yang kedua tipe penawaran, dan yang ketiga daftar pustaka. Kontrak hukum didirikan pada tahun 2016 dan didirikan oleh Ibu Rike Karolin di bawah naungan PT Legal Tekno Digital. Kontrak hukum merupakan pendiri sebuah platform layanan hukum berbasis digital pertama yang menawarkan jasa berkualitas dan terjangkau untuk kepentingan individu maupun bisnis, terutama UMKM dan startup. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raga. Selanjutnya adalah tentang kontrak hukum. Kontrakhukum.com adalah platform digital yang membantu pengguna mendapatkan informasi seputar hukum praktis dan layanan sesuai kebutuhan secara online. Saat ini kontrak hukum telah melayani sekitar 5.000 bisnis. Alasan paling sering menggunakan jasa kontrak hukum antara lain adalah: 1. Baru memulai usaha. 2. Untuk pengembangan usaha. 3. Efisiensi usaha. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa layanan dari kontrak hukum, yaitu 1. Pendirian usaha. 2. Hak kekayaan intelektual. 3. Perubahan akta dan layanan notaris. 4. Perizinan. 5. Kontrak. 6. Konsultasi. 7. Foreign Incorporation atau PMA. 7. Sewa alat bisnis. 8. Pembuatan PT. Area operasional kontrak hukum adalah startup, UKM, dan berbagai perusahaan di Indonesia. Dan klien kontrak hukum diantaranya adalah Tech in Asia, Algoritma, Andalin, dan BCA. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Sechan. Untuk tipe penawaran, kontrak hukum masuk ke dalam kategori Regulatory Compliance Automation. Dari berbagai jasa yang ditawarkan, kontrak hukum memberikan layanan perizinan, pendirian, pendaftaran hak cipta, akuisisi, dan berbagai macam kebutuhan regulasi lainnya. Maka dari itu, berdasarkan jenis layanannya, maka kontrak hukum termasuk ke dalam Regulatory Compliance Automation. Selanjutnya, kenapa kontrak hukum termasuk dalam Regulatory Compliance Automation? Dari definisinya sendiri, Regulatory Compliance Automation adalah proses penggunaan teknologi yang dapat mendukung peraturan, interpretasi, perubahan peraturan yang akan datang, mengatasi kerangka kerja manajemen risiko, dan memberi akses dan kontrol yang menyeluruh. Kemudian, solusi otomatisasi kepatuhan menggantikan proses manual dan melacak semua prosedur kepatuhan di suatu lokasi. Kontrak hukum termasuk dalam kategori tersebut karena memberikan jasa untuk membantu perusahaan-perusahaan mengurus permasalahan hukumnya dengan sistem yang terintegrasi sesuai dengan definisi RCA tadi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Yang pertama ada dari website kontrak hukum itu sendiri, lalu ada di Fintech Times, dan Fortinet. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.